keren lagi, dia udah bisa disuruh ngambil baju papa, ya kan? Heeh. Itu kan juga harusnya kan, "Shh, kamu jangan teriak-teriak, ibu kaget." Ah, udah iklan. Yang jadi pertanyaan saya, kok dia sampai bisa itu dulu-dulunya gimana? Nggak tahu dari awal itu dia entah kenapa kalau dibilang ambil baju papa itu selalu tepat dari dulu udah agak lama sih. Mungkin karena awalnya dia minta jalan-jalan ya, kalau saya perhatikan ya. Oh. Katanya di rumah kan sering nggak pakai baju gitu kan. Dia bilang kalau mau jalan-jalan ambil dulu lah baju papa. Dia ke kamar papanya ambil baju. Terus kita, iya Nah, hebat ya benar. Jadi ya jadi berikut jadi bisa. jadi sangat manusia biasa banget. Ketika pengen sesuatu lebih fokus. Nah, sekarang kalau mau pergi kemana-mana, suruh juga ambil misalnya ambil sandal mama, ambil dompet mama, ambil tas mama. Karena dia udah merhatiin, dia tahu kunci pintu yang enggak gitu. Jadi karena tertuju ke tujuan dia mau pergi kan, gitu. Mm. Nah, kita perluas jangan cuman baju papa gitu. Karena yang tadi ibu bilang kayaknya karena waktu itu mau pergi. Jadi kayak sebetulnya belajar dari rutinitas, Oh, kebiasaan. Dan kalau dipikir hampir semua hal yang mereka kuasai itu mulai dari kebiasaan dari rutinitas. Ya nggak sih? iya iya. Ya kan? Ah, Semua loh. Jadi apa namanya? Nih anak gue ngagetin aja sih. Jadi kalau kita udah tahu ada satu cara yang dia bisa, kita pakai aja cara itu gitu. Tapi untuk media yang berbeda-beda, entah kosakatanya, entah situasinya gitu. Dan untuk mereka berdua, kelihatannya rutinitas dan kebiasaan itu adalah kuncinya. Makanya begitu ada sesuatu yang berbeda, mereka agak kagok kan. iya. Nah, jadinya kalau menurut saya, oh kalau gitu rutinitasnya diperbanyak, variasinya makin macem-macem. Tapi tetap dia disuruh itu gitu. Ini kan Winston juga kalau diminta ambilkan baju papa itu tanpa gambar dia juga udah bisa. Artinya dia udah connect nih. Gambar itu hanya dipakai kalau dia kelihatan bingung. Dua-duanya kita liatin aja. Pernah Hmm. coba waktu di kamar anak-anak bisa. Pernah coba pas di lantai satu dia bisa. Artinya dia udah tahu baju papa tuh yang mana. Itu dia udah tahu. Nah sekarang selain baju papa apalagi yang ibu perlu dia tahu Hmm. gitu. Sehingga bisa kita suruh. Untuk Nelson, benda yang dia belum kenal, saya tunjukkan gambar, tapi karena dia nggak tahu tempat, jadi saya tunjuk di meja samping. Dia paham dan ambilkan. Nah iya, jadi untuk Nelson boleh dicoba yang kayak si Bara tadi itu. Tempatnya di satu tempat, tapi dia dikasih lihat gambar, dia bisa ngambil persis seperti itu. Kalau untuk Winston, dia udah bisa di, ditambahin lagi untuk nyari. Kayak kemarin ya, saya itu lagi pakai timbangan digital untuk nimbang bahan makanan karena mau masak buat adiknya suami yang kena gagal ginjal. Hmm. Pas saya mau masak lagi, timbangannya itu udah nggak ada. Saya mau nanya sama Iksan, saya bingung nanyanya gimana ya. Timbangan digital, mending dia ngerti. Saya cari di Google. Nih, kayak gini Ibu cari, kamu taruh mana? Dia ke atas, ke sekolah. Rupanya dia sudah beresin. Menurut dia ini punyanya sekolah, bukan punya ibu gitu. Jadi dia turun, dia bawa itu. Nah, Oh. saya pengennya dua anak ini juga nantinya bisa kita gitukan. Kamu taruh di mana nih yang ini? Ntar dia yang nyari. Stepnya arahnya nanti ke sana. Sekarang ini udah mulai dapet nih. Bahwa si Winston kita tahu, oh dia karena rutin, karena dia mau pergi, dia udah ngerti nih. Tapi kan baru satu. Nah, saya mau lebih banyak nih. Kalau Nelson, dia bisa tapi
tempatnya belum jauh-jauh. Ya udah nggak apa-apa. Tapi setiap kali kita minta yang ini nih, dia ambilnya bener. Gitu. Tahapannya begitu. Udah bagus sampai ke situ. Ya kan yang ini kan yang dideketin kan. Jadi kita tahu kemampuan dua anak ini sangat berbeda. Tapi sama-sama bisa dengan level yang beda aja. Nah itu kan dia juga tahu. Saya pengennya nanti nih lagi di lantai 1. Aduh, mama mau charger nih. Mesti handphonenya mau mati. Ambilin dong. Udah nggak pakai gambar, nggak pakai apa. Mereka jalan. Nah, itu yang papanya kan sering minta suruh mereka ambil charger lah. Saya bilang mereka charger itu kalau kita kasih lihat gambar tahu, tapi kalau letak di mana itu kan Udah gimana gitu, saya udah tahu. gitu nanti papanya marah-marah kalau colokinnya nggak bener atau nyabutnya sembarangan, nanti pasti marah-marah juga karena itu presisi ya. Terus kalau terlalu cepet nanti malah rusak konektornya segala macam. Bedanya aja dulu. Emang harus sabar sih ngajarin begini mah. Kitanya susah neranginnya lah, orang kita yang ngajarin, ya Hmm, kan? Terus yang ini. Oh, yang ini lucu ceritanya. Ditanyain mau cake atau mau mau pizza ya. Kalau saya bilang sih ini ada unsur ternyata enak ya. Kita juga gitu. Pas milihnya ini. Alah kita kalau di restoran kan suka gitu. Kita milihnya apa terus pas makanan orang datang kayaknya itu enak gitu. Makanan pula. Saya senangnya bahwa mereka udah tahu gambar ini adalah representasi dari yang kenyataan yang 3 dimensi gitu. kalau dikasih lihat kan mereka kayak benar-benar diperhatikan Iya, gambarnya. heeh. Bener. Jadi faktornya tuh lebih faktor manusianya bahwa ketika bendanya datang, lebih menarik yang ini nggak jadi gitu. Berarti nggak masalah ya ini ya. Jadi tapi paling tidak kalau ibu mau, ibu pakai juga sesuatu yang pasti dia nggak mau gitu. Kayak misalnya apa kesukaan papinya tapi mereka nggak suka gitu. Jadi pas datang nggak ada yang. Jadi kalau ini kan pilihannya yang salah. Pilihannya tuh dua-duanya lezat, Oh. ya kan? Jadi kita juga mau memaksa mereka untuk konsisten pada pilihannya susah. Udah gitu pas ulang tahun lagi. Timingnya nggak pas. Kalau mau mengajarkan mereka konsisten pada pilihannya, harus sesuatu yang kamu nggak suka, kamu tadi milih ini, kamu harus mau gitu. Kayak dulu kalau si Iksan kan saya pakainya tuh kacang goreng sama pisang, potongan pisang. Dia milih pisang nggak pakai ngeliat dia nusuk. Oh dia panik kan, dia kan nggak suka karena blenyek. Dia lari, saya kejar. Kamu tadi pilih ini, kamu makan ini kan. Saya bisa begitu gitu loh. Tapi kalau ini kan mau pisang kek, mau pizza kek, mau cake kek, hayu aja. Kalau mau coba ya gitu. Sesuatu yang kalau dia makan tuh nggak apa-apa, tapi dia nggak begitu suka. Misalnya sayur apa gitu ya. Nah, itu eh, pas tuh. Kamu tadi pilih ini, ayo makan. Gitu. Kayak dulu si Iksan juga milihnya nasi goreng. Kan dia nggak suka nasi. Ya harus, kamu kan milih. Sesudah itu, hati-hati kalau milih. Lawong disuruh makan. Kalau ini kan, saya juga kalau datang pizza sama cake, pizza aja. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.